Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Hari ini kita kembali di saat teduh berkemenangan. GB Victory, biarlah pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita mau renungkan dari Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 2 ayat yang ketiga. Wahyu 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu ciri atau karakteristik jemaat di Efesus adalah sabar. Dalam bahasa Indonesia kata sabar diartikan mampu bertahan. Mampu bertahan, menunggu begitu lama, bersabar di sini dikatakan, dan juga menderita karena nama Tuhan. Kalau kita menyelidiki bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kesabaran ini, tentang sabar ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan mau kita menjadi jemaat yang sabar, ya, jemaat yang sabar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan dalam penganiayaan. Nah, jemaat di Efesus ini, walaupun mereka menderita dan mengalami kesulitan, mereka tidak sampai menyangkal Tuhan. Mereka tidak jemu-jemu berbuat baik, seperti dikatakan kalau kita membandingkan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi orang yang sabar itu tidak jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah satu ciri khas orang Kristen atau orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Dia tidak boleh berhenti berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang seimannya. Demikian juga dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi benar tadi ya saya katakan, orang yang bersabar itu adalah orang yang sanggup atau mampu bertahan. Dikatakan di sini mereka itu bertekun, bertahan ya. Bertahan sekalipun mereka menghadapi bantahan yang sehebat itu dikatakan terhadap dirinya, ya. Dalam hal ini ternyata Yesus sendiri yang mengalami penderitaan, ya, bantahan-bantahan, ya, tapi dia tetap bertahan sampai ia menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga setiap kita sebagai anak Tuhan. Dikatakan juga di dalam 1 Korintus, tadi kita dengar juga teman-teman kita mengatakan, membaca ayat yang lain seperti di 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, dikatakan demikian firman Tuhan. Ayat 4 ya, ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Jadi memang kalau kita mengatakan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita harus sabar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sabar kalau kita mempelajari secara detail ya, ternyata di sini kata ini adalah kata kerja atau bahasa kerennya sedikit present active indikatif ya, yang memiliki konotasi kesabaran terhadap orang-orang. Jadi orang itu mungkin berlaku tidak baik kepada kita, tapi kita tetap sabar terhadap dia ya.
Sabar yaitu tindakan yang eh, sabar terhadap orang yang bertindak tidak adil terhadap kita. Sabar terhadap orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Kita tidak membalasnya dengan dengan hal yang tidak baik juga, tapi kita tetap memperlakukan dia dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau lebih jauh kita memperhatikan dan baca ayat-ayat firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa sabar adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22 ya. Ini merupakan suatu karakteristik tadi saya katakan. Suatu ciri dari anak-anak Tuhan. Saudara dan saya harus memiliki kesabaran. Ya, harus mencirikan orang-orang di zaman sekarang ini yaitu sabar, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata orang yang sabar itu didiami oleh Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin habitat kita bukan orang yang sabar, orang yang buru-buru, orang yang cepat menghakimi, orang yang cepat mengatakan hal yang tidak baik kepada seseorang, dan itu bukan orang yang dipimpin oleh roh. Ternyata saudaraku, lebih jauh seperti yang saya katakan tadi di Galatia 5:22 itu, bahwa sabar itu adalah buah roh. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki apa yang disebut dengan kesabaran. Kita harus menjadi orang yang sabar. Sekalipun kita mungkin dalam kesulitan, dalam penganiayaan. Sekali lagi, jemaat di Efesus, mereka sabar dalam penderitaan, dan mereka sekalipun dianiaya, sekalipun mereka mengalami kesulitan, mereka tidak menyangkal Tuhan. Ini yang lebih utama saudaraku, yang paling penting dalam hidup kita. Pasti setiap kita yang namanya di dunia ini masih mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, banyak pergumulan, dan itu mungkin akan mendegradasi iman kita, hati kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa orang Kristen, anak Tuhan harus memiliki yang namanya kesabaran. Harus jadi orang sabar yang mampu bertahan dalam kesulitan dan tidak sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tidak sampai meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan kasih yang semula itu. Kasih yang berapi-api. Kasih yang penuh dengan semangat. Tetapi dia tetap bergelora untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melayani Tuhan demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, miliki kesabaran. Jadilah orang Kristen, jadilah jemaat yang sabar, yang mampu bertahan sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun mengalami tantangan, sekalipun kita mengalami masalah, tapi kita tetap bertahan dalam iman kita tetap semangat, kita tetap berapi-api, kita tetap berkobar bagi Tuhan kita, biar Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini untuk kami sabar, memiliki karakteristik sebagai anak Tuhan, itu kesabaran, mampu bertahan dalam kesulitan, dalam penganiayaan dalam hidup kami. Kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap menyala-nyala, kami tetap semangat melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Tolong kami Tuhan, jika di antara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mulai kehilangan kesabaran, hari ini Tuhan mau berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka, seluruh jemaat-Mu berikan kesabaran. Mungkin mereka dalam kesulitan, dalam masalah, dan mereka mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai tidak mampu bertahan untuk mempertahankan iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memohon, berikan Tuhan kekuatan, kesanggupan kepada seluruh jemaat-Mu, kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, biar kami bisa bertahan dalam kesulitan sekalipun, dan biar kami tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak sampai kehilangan semangat, tidak sampai menyangkal Tuhan, tapi kami tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan sertai, lindungi kami, jagai kami,
Berikan kami sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami percaya perlindungan penjagaan Tuhan bagi setiap kami sepanjang hari ini. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin.